pemantau di Subang, Malaysia. 7 maksud kami, warga negara Indonesia termasuk dalam daftar list penumpang. Malaysian Airlines merilis keterangan pers terkait dengan pesawat yang hilang dalam kontak perjalanan dari Kuala Lumpur menuju ke Beijing. Pesawat berpenumpang 239 orang yang terdiri dari 227 penumpang dan 12 kru, 2 diantaranya merupakan balita. Penumpang berasal dari berbagai negara, yakni setidaknya 14 negara dan dikabarkan mayoritas merupakan warga negara Cina, yakni mencapai 160 orang. Pesawat bertipe Boeing 777-200 dengan nomor penerbangan MH370 dilaporkan hilang dengan menara pemantau Subang, Malaysia pada pukul 2.40 dini hari waktu setempat. Pesawat berangkat dari Kuala Lumpur pada pukul 12.41 malam waktu Malaysia yang seharusnya tiba di Beijing pada pukul 6.30 waktu Beijing. Pilot pesawat ini tercatat atas nama Kapten Zahari Ahmad Shah yang merupakan warga negara Malaysia. Pemirsa, pesawat Malaysia Airlines yang hilang kontak saat menempuh perjalanan dari Malaysia menuju ke Beijing. Kontak terakhir dengan Subang Air Traffic Control terjadi pada pukul 2.40 waktu setempat. Pemirsa, dapat kami kabarkan bagi Anda yang terlihat di layar kaca Anda adalah potret ataupun bentuk dari pesawat Boeing 777-200 yang merupakan pesawat dari Malaysia Airlines. Pesawat inilah yang kemudian tipe seperti inilah kemudian yang mengangkut 227 penumpang dari 14 negara yang berbeda, termasuk ada 12 kru awak ataupun kru pesawat. Ya, berikut kami hadirkan konferensi pers yang kemudian dihadirkan oleh Kementerian Perhubungan di Malaysia. 70 was operated on Boeing 777, the 777-200 aircraft. It departed Kuala Lumpur at 12:41 a.m. this morning, bound for Beijing. The aircraft was scheduled to land at Beijing International Airport at 6:30 a.m. Beijing local time. The flight was carrying a total of 239 passengers and crew, comprising of 227 passengers, including 2 infants, and 12 crew members, 5698. And you can also log in on our Malaysia Airlines website for updates. There were 14 nationalities amongst the passengers. Just to go through the detail, China, we have 152. Well, we don't know what happened to the plane, so I think it's too early to speculate. Is there any possibility of crashing? I do not want to speculate on that yet because I want to pray really hard that they are all safe. And we are trying to do everything in our powers to find where the plane is. So really to speculate whether it's the worst tragedy or on percentages, I think it's far too early to say. Chief of the Navy, we are deploying all the ships in the vicinity to the areas concerned. And APMM, our Coast Guard, has also been deployed. Our 725 helicopters have also been deployed there, but yet they have not discovered any wreckage as yet. Ya, pemirsa, saatnya kita akan berhubung ataupun terhubung dengan Ahmad Irfan, juru bicara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. Selamat sore, Pak Irfan. Selamat sore, Pak Abraham. Apa kabar, Pak? Ya, Pak Irfan, terakhir kita berkomunikasi di program kami di Kabar Siang. Anda mengatakan ada 12 warga negara Indonesia. Namun informasi terbaru yang kami konfirmasi dari KBRI ada 7 orang terkonfirmasi warga negara Indonesia. Apakah ini benar, Pak? Betul, Pak. Jadi rupanya ada kekeliruan dalam membaca kode negara. Kalau Indonesia itu singkatannya IDN, sementara India IND, rupanya pejabat terkait membacanya mirip-mirip sehingga mereka menjumlahnya
bersamaan menjadi 12. Padahal sepatutnya hanya 7 saja yang warga negara Indonesia. Baik. Berarti sudah bisa dikonfirmasi bahwa 7 warga negara Indonesia memang tercatat sebagai penumpang di pesawat MH370 Malaysia Airlines, Pak? Iya, betul, Pak. Baik, bisa dikonfirmasi nama-nama dari 7 penumpang tersebut, Pak Irfan? Sampai saat ini Kementerian Transportasi belum merilis secara resmi nama-nama itu, Pak. Sehingga kami belum bisa meneruskannya kepada Bapak dan masyarakat kita di Indonesia. Baik, untuk informasi ataupun call center mengingat bahwa sesungguhnya ada beberapa pihak yang juga khawatir keluarga mereka juga tercantum dalam list penerbangan tersebut. Seperti apa, Pak Irfan? Sampai saat ini kami sudah menyampaikan kepada pihak terkait bahwa apabila ingin menanyakan kabar lebih lanjut, misalnya keluarganya, kami membuka hotline, bisa menelepon kami, atau Malaysian Airlines juga sudah membuka sebuah nomor yang bisa dihubungi, termasuk untuk para awak media sudah diumumkan. Baik, bisa diinformasikan hotline dari KBRI yang bisa dihubungi oleh masyarakat, Pak? Kalau masyarakat dan keluarga memerlukan informasi mengenai nama penumpang dan lain-lain, bisa hubungi di nomor plus kode negaranya 60, kode kotanya 3, di nomor 2116 4016. Baik, ini adalah call center dari KBRI, Pak? Kedutaan, Pak. Iya, di tim Satgas kedutaan, Pak. Baik, bisa diulang sekali lagi, Pak? Ya, kalau di kedutaan itu nomor call centernya plus 60 kode Malaysia, 3 kode Kuala Lumpur, 2116 4016. Baik, selain menghubungi KBRI, Anda juga apakah mendapatkan informasi kemana masyarakat bisa mengkonfirmasi langsung ke Malaysia Airlines? Kalau ingin mengkontak Malaysian Airlines, pihak Malaysian Airlines telah membuka hotline di nomor plus 60 3 788 41234. Baik, Pak Irfan, sejauh ini apakah sesungguhnya sudah ada masyarakat ataupun warga negara Indonesia baik yang di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur ataupun di tanah air menghubungi call center ini? Di kami belum ada, Bapak, yang menghubungi kami hanya teman-teman awak media, termasuk juga beberapa dari instansi terkait di Jakarta. Baik, bagaimana dengan KBRI di Kuala Lumpur? Apakah ada warga negara Indonesia yang merasa kehilangan dan kemudian merasa bahwa ada sanak keluarganya yang berada di dalam pesawat? Kami sudah berusaha menyebarluaskan melalui beberapa jalur kontak kami. Apakah di antara 7 itu ada yang berdomisili di Malaysia atau mereka yang hanya transit saja, karena penerbangan itu dimulai dari tanah air kemudian transit di Kuala Lumpur untuk meneruskan ke Beijing. Sampai saat ini belum ada kabar mengenai siapa yang tinggal di Malaysia atau siapa yang melakukan penerbangan awalnya dari tanah air, Pak. Pak Irfan, apakah KBRI di sana sudah mendapatkan informasi secara resmi langsung dari Malaysia Airlines ataupun pihak terkait begitu, pemerintah China, terkait dengan
posisi pesawat, sesungguhnya apa yang terjadi dengan pesawat ini? Dalam konferensi pers tadi yang disampaikan oleh Menteri Samudin, beliau adalah Menteri Transportasi, beliau belum bisa menjelaskan kepada kita di mana posisi pesawat yang hilang itu, sehingga beliau tidak dapat menyampaikan keterangan lebih lanjut, Pak. Hanya beliau tadi menjanjikan dalam konferensi persnya bahwa update mengenai situasi akan dilakukan setiap 2 jam. Jadi saya kira dalam tempo 2 jam di muka nanti, jika ada perkembangan, mungkin kami akan sampaikan kembali kepada teman-teman media, Pak. Baik, 2 jam butuh waktu yang cukup lama, Pak, dan kekhawatiran semakin pula meninggi begitu. Sesungguhnya kantor berita Xinhua, kantor berita media resmi di pemerintah Cina, sudah mengkonfirmasi bahwa otoritas Vietnam mendeteksi pesawat Malaysia di wilayah udara mereka. Apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah Vietnam terkait dengan hal ini? Tadi dalam konferensi pers, Menteri Samudin menyatakan bahwa beliau akan menunggu konfirmasi dari instansi yang memang berwenang untuk itu. Jadi beliau pun tidak menyampaikan posisi pesawat itu di mana, walaupun dalam media yang memang demikian cepat sudah muncul berita-berita demikian, tetapi secara resmi pemerintah Malaysia yang disampaikan tadi melalui konferensi pers belum menyampaikan kabar apa-apa. Baik, Pak, apakah sesungguhnya pihak KBRI sudah mengkonfirmasi langsung kepada Malaysia Airlines terkait dengan nama-nama 7 warga negara Indonesia yang juga masuk dalam list daftar penumpang? Ya, saya ulangi lagi, tadi memang berita demikian cepat, komunikasi demikian mudah. Di media memang, media terbuka di internet sudah muncul daftar nama itu, tetapi ketika dikonfirmasi kembali pihak Malaysia dalam hal ini instansi yang berwenang belum menyampaikan konfirmasi mengenai siapa nama-nama itu. Baik, selaku dari pemerintah di KBRI, apa yang adakah himbauan begitu bagi para keluarga yang masih khawatir begitu, Pak Irfan? Dalam konferensi pers tadi disampaikan bahwa pihak Malaysian Airlines telah menghubungi langsung keluarga daripada para penumpang yang ada di pesawat MH370 sebanyak 80%. Di antaranya yang sudah dihubungi katanya adalah warga yang berasal dari Indonesia. Kepada keluarga yang keluarganya ada dalam list passenger itu, disampaikan dalam konferensi pers bahwa keluarganya akan difasilitasi untuk sebaik-baik mengidentifikasi dan melakukan beberapa hal yang perlu nanti ketika pesawat itu sudah diketahui bagaimana nasibnya, Pak. Baik, selain ada call center ataupun hotline yang bisa dihubungi di KBRI, apa langkah yang kemudian dilakukan oleh dalam hal ini KBRI, mungkin juga Kemlu, komunikasi yang sudah Anda lakukan begitu, terkait dengan mengakomodir para keluarga yang mungkin saat ini sungguh khawatir dan tidak tahu nasib dari keluarga mereka? Ya, seperti tadi kami sudah membuka call center kepada pihak-pihak yang menghendaki informasi dapat menghubungi kami, atau Malaysian Air sudah juga menyampaikan nomor-nomor yang bisa dihubungi secara langsung. Selain itu kami sudah berkoordinasi rapat dengan kedutaan kita di Beijing dan menyampaikan beberapa hal yang bisa disaling tukar informasi. Mengingat bahwa pesawat ini adalah pesawat penerbangan bersama dengan airline Cina,
Jadi Malaysian Airlines ini adalah code share dengan China Northern Airlines, sehingga kedutaan kita di Beijing mungkin memiliki informasi yang bisa digali dari kantor penerbangan airlines yang ada di China. Kami juga sudah menghubungi rekan mitra kami di Vietnam apabila memang dalam jalur, karena Vietnam itu berada dalam jalur penerbangan Malaysian Airlines ini dari Kuala Lumpur ke Beijing. Apabila terjadi sesuatu di sana, maka koordinasinya akan lebih cepat bagi Pak. Baik, apakah sesungguhnya sudah dibuka pula posko, baik di tempat-tempat di mana Anda informasikan tadi, mengingat banyak informasi yang ingin diperoleh oleh warga negara, Pak? Mungkin poskonya di KBRI saja, mengingat kejadiannya kami belum tahu, tapi bisa dipastikan di luar Malaysia, sehingga kami kalau di luar Malaysia kami tidak membuat posko karena itu sudah menjadi wilayah akreditasi dari kedutaan kita di negara yang bersangkutan, Pak.